Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Siti Rohmaniati dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram NIM C1B01910. Di video kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum analisis tanah acara 2, yaitu pengukuran KTK tanah. Baiklah, mari kita langsung saja ke videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan acara 2, yaitu pengukuran KTK tanah atau kapasitas tukar kation tanah. Isi dari laporan ini yang pertama, pendahuluan, yang kedua, prosedur kerja, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. KTK merupakan salah satu sifat kimia tanah yang terkait erat dengan ketersediaan hara bagi tanaman dan menjadi indikator kesuburan tanah. Kapasitas tukar kation suatu tanah dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan koloi tanah menjerap dan mempertukarkan kation. Satuan hasil pengukuran KTK adalah mili ekuivalen kation dalam 100 gram tanah atau mili ekuivalen kation per 100 gram tanah. Tanah-tanah dengan kandungan bahan organik atau kadar liat tinggi mempunyai KTK lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan kandungan bahan organik rendah atau tanah-tanah berpasir. Nilai KTK tanah sangat beragam dan tergantung pada sifat dan ciri tanah itu sendiri. Menurut Hakim et al., besar kecilnya KTK tanah dapat dipengaruhi oleh reaksi tanah atau pH, tekstur atau jumlah liat, jenis mineral, bahan organik, pengapuran, dan pemupukan. Utami 2009. Yang kedua, prosedur kerja. Inilah gambar dari prosedur kerja atau langkah-langkah dalam pengukuran KTK tanah. Langkahnya yang pertama itu, ditimbang 2 gram sampel tanah dengan menggunakan Erlenmeyer 100 ml. Yang kedua, ditambahkan larutan NH4O asetat pH 7,1 N 10 ml. Yang ketiga, dikocok manual kurang lebih 5 menit kemudian disaring dan lakukan langkah 2 kali kemudian disaring kembali. Yang keempat, dicuci dengan alkohol kurang lebih 10 cc per mililiter. Yang kelima, setelah selesai disaring, dipindahkan kertas saring plus tanah ke dalam labu destilasi, kemudian ditambahkan aquades kurang lebih setengah 25 ml. Yang keenam, disiapkan larutan H3BO3 1% sebanyak 10 ml dengan menggunakan penampung Erlenmeyer. Yang ketujuh, dimasukkan 5 ml NaOH 40% dan yang ke-8 dititrasi Za penampung dengan H2SO4 0,05 N. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Inilah hasil praktikum yang didapatkan dari semua kelompok atau dari semua jenis sampel tanah. Yang pertama, kelompok 1 mendapatkan nilai KTK sebesar 20,63 mili ekuivalen per 100 gram, jenis tanahnya adalah lahan kering KLU. Yang kedua, memiliki nilai KTK sebesar 6,08 mili ekuivalen per 100 gram, memiliki jenis tanah lahan kering liat Lombok Selatan. Yang ketiga, memiliki nilai KTK sebesar 8,27 mili ekuivalen per 100 gram, jenis tanahnya adalah tanah hutan pusuk. Kelompok 4 mendapatkan nilai KTK sebesar 3,67 mili ekuivalen per 100 gram. Jenis tanahnya adalah tanah sawah 3 kali tanam, padi, padi, padi. Yang kelima, nilai KTK-nya sebesar 9,28 mili ekuivalen per 100 gram. Jenis tanahnya adalah tanah sawah padi palawija. Dan yang terakhir yaitu kelompok 6, memiliki nilai KTK sebesar 9,42 mili ekuivalen per 100 gram dengan jenis tanahnya adalah tanah kebun campuran. Pembahasan.
Efek suspensi adalah kemampuan tanah untuk mengikat kation-kation yang dapat dipertukarkan. Dapat dilihat dari hasil praktikum pengukuran KTK tanah, sampel tanah yang memiliki nilai KTK yang paling tinggi adalah sampel tanah lahan kering KLU, di mana nilai KTK-nya sebesar 20,63 mili ekuivalen per 100 gram. Dapat dilihat pada tabel ini, di mana tanah lahan kering KLU memiliki nilai KTK yang paling tinggi dari semua sampel. Sebenarnya, sampel tanah yang harus memiliki nilai KTK yang paling tinggi adalah sampel tanah sawah padi palawija, dikarenakan sampel tanah ini memiliki nilai efek suspensi yang paling tinggi dari semua sampel dan kandungan kadar liatnya juga tinggi, di mana nilainya dari efek suspensinya sebesar 0,37. Tetapi, tanah sawah padi palawija memiliki nilai KTK yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel tanah lahan kering KLU. Hal ini mungkin terjadi karena pada saat pengukuran KTK, ada kesalahan yang dilakukan oleh kelompok 5 tanah sawah padi palawija sehingga nilai KTK yang didapatkan oleh kelompok mereka itu rendah. Kemungkinan juga ada kesalahan yang dilakukan oleh kelompok 1 sehingga nilai KTK yang didapatkan mereka itu cukup tinggi. Padahal nilai efek suspensi dari lahan kering KLU ini paling rendah sebesar 0,07. Di mana dikatakan bahwa tanah-tanah dengan kandungan bahan organik atau kadar liat yang tinggi mempunyai KTK lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan kandungan bahan organik yang rendah atau tanah-tanah berpasir. Harjo Wigono 2007. Meskipun bukan satu-satunya parameter, semakin tinggi KTK tanah, maka status kesuburan tanah semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin rendah KTK, maka status kesuburan tanah juga makin rendah. Dengan kata lain, KTK yang tinggi mencerminkan tanah subur. Sebaliknya, KTK yang rendah mencerminkan tanah yang tidak subur. Yang keempat, kesimpulan. Baiklah, jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, efek suspensi adalah kemampuan tanah untuk mengikat kation-kation yang dapat dipertukarkan. Yang kedua, tanah-tanah dengan kandungan bahan organik atau kadar liat yang tinggi mempunyai KTK lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan kandungan bahan organik rendah atau tanah-tanah berpasir. Yang ketiga, semakin tinggi KTK tanah, maka status kesuburannya juga tinggi, begitupun sebaliknya. Tetapi, cukup sekian untuk video praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.